Model cara atau jalan untuk hampir kepada Allah. Misal tenggawe kewajiban mereka ini, kepada gawe sembahyang, kepada banyak-banyak berzikir, kepada banyak-banyak membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Ini cara atau jalan untuk taqarrub ilallah, cara untuk selalu akik terdekat kanca bersida Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman kata para ulama, cara atau jalan si paling utama dulu tegadu untuk hampir untuk dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sino di nara lain si paling utama, si paling awalnya sembahyang melalui sholat. Nah sembahyang ini cara paling Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka ya zal jalali wal ikram ala ma akmalta lana min dinil islam, wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyil huda wal rahmah al mab'usi bil kitabi wal hikmah khatamin nabiyyin wa imamil mursyidin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ublik wal khatimi lima sabaqa nashiril haqqi bil haqqi wal hadi ila shiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak tiang, semeton jarin tiang, rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji tentuna barang-barang kepada ule'na tiba desida Allah subhanahu wa ta'ala. Tentuna atas berbagai limpahan rahmatna, karuniana, inayahna serta nikmat-nikmatna, sehingga ya alhamdulillah di kesempatan niki atau li jelo si mulia kancali saat-saat bulan si mulia niki untuk kesekian kalinya mau kita pada malik ta pertemuan sida Allah subhanahu wa ta'ala li majlis taniki guna untuk kepada bermuzakarah. Salawat serta salam barang-barang kepada haturan tiba junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jadi para jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah tentuna puji syukur kirana terus kepada ule'na tiba desida Allah subhanahu wa ta'ala, tentuna atas segala limpahan karunia serta nikmat-nikmatna, sehingga ya alhamdulillah dengan berkat karunia dan nikmat-nikmatna desida Allah subhanahu wa ta'ala sinu, sehingga saat niki alhamdulillah mau kita pada malik berkesempatan
mau ita pada malik nunayang salah satu kewajiban syiara li dalam agama anta. Nah tentunya pada gawe kewajiban ya sino berarti ita gawe perintah si utama. Karena seutama perintah sino perkara-perkara si perdu. Walaupun masih perintah-perintah si lain, intina pada gawe perintah-perintah nada sida Allah subhanahu wa ta'ala sino ino semata-mata sebagai tanda ketaatan, tanda kepatuhan, ketundukan atas titah nada sida Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sedangkan ketaatan sita pada gawe sino semata-mata sebagai jalan, ino jari jalan atau caran jalan cara untuk apa? Untuk taqarrub ilallah, caranta untuk terus kepada dekatang diri tiba desida Allah subhanahu wa ta'ala. Angka dengan si terus kenawi ketaatan boleh nanti pak desida Allah sino berarti sino dengan si selalu dekat kanca desida Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kepada meta cara meta jalan untuk kepada dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sino wasino perintah desida Allah dalam Al-Quran. Salah satunya ya firman desida Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah wa akhiru ayah. Nah, marabasan hai sekalian dengan si beriman, bertakwalah kepada Allah wabtaghu ilaihil wasilah. Kanca petayang pada diri de jalan kata si Allah. Pada petayang diri de cara, petayang diri daripada wasilah. Cara untuk apa? Jalan untuk apa? Cara jalan untuk dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perintah desida Allah di dalam Al-Quran. Jadi kita terperintah untuk terus pada meta jalan, meta cara untuk mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun ya pada hakikatnya desida Allah subhanahu wa ta'ala sino di nuah jauh kanca makhluk. Bahkan ya sangat dekat min hablil warid, bahkan lebih dekat dengan urat nadin itu sendiri. Nah, ini pada hakikatnya memang desida Allah non di nuah jauh dengan kita, cuman kita si jadi panjak niki girang jauhang diri kita dengan desida Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pun selalu ingat kita ngenang pada petayang wa betagu, pada petayang diri daripada jalan. Jalan untuk hampir untuk dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Angka ya luwe jalan-jalan atau cara-cara untuk taqarrub ilallah sino. Lagu secara garis besarnya sino perintah atau taqarrub sino ada dua modelnya. Ara taqarrub ngadu perkara si perdu, kanca taqarrub ngadu perkara si sunat. No, dan dekatang diri ta jalan ta ngadu perkara si wajib-wajib, kanca perkara si sunat-sunat. Yang pun angkat luwe model cara atau jalan untuk hampir kepada Allah. Mara misal tenggawe kewajiban mara sini. Kepada gawe sembahyang, kepada banyak-banyak berzikir, kepada banyak-banyak membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Ini cara atau jalan untuk taqarrub ilallah, cara anta untuk selalu akik terdekat kanca besida Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman kata para ulama, cara atau jalan si paling utama dulu tegadu untuk hampir untuk dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sino di nara lain sino si paling utama, si paling awalnya sembahyang melalui sholat. Nah sembahyang ini cara paling awal, cara paling utama, cara anda sebagai jalan atau wasilah untuk hampir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pun ketiga dengan sino sembahyang, selama di dalam sembahyang sino, selama sino ia berdekatan kanca Tuhan. Ada as-sholatin nur, solat sino adalah cahaya. Jadi selama seorang hamba sino gawe ibadah solat atau sembahyang, selama sino ia bersama cahaya, selama sino ia dekat kanca Tuhan.
yang pun dengan awal takbir sampai salam dah sino ketika pada sembahyang saat sino kita terus berdekatan kanca sida Allah subhanahu wa ta'ala. Lagu kat para ulama nu lagu dalam sembahyang sino tono arak saat-saat ita sino sangat dekat kanca Tuhan dah. Nulis dalam sembahyang saat-saat apalagi luar sembahyang di negeri dait. Dalam sembahyang doang arak tono saat-saat seorang hamba sino sangat dekat kanca Tuhan. Sehingga sebutnya si para ulama saat-saat sino saat-saat terbaik. Saat-saat paling utama dalam sembahyang. Nah, saat-saat dalam sembahyang sino sebutnya si paling utama sino arak dua tempat tono. Si pertama ketika waktu kepada berdiri dalam sembahyang dah. Si kedua nasino ketika waktu kepada sujud dalam sembahyang dah. Nah, berdiri kanca sujud sini ini pekerjaan sholat ini. Pegawaian sembahyang. Maka pekerjaan sholat sini atau pegawaian sembahyang ada 4. Berdiri, ruku, sujud, duduk. Enggak pegawaian sembahyang. Lalu mendekat Tuhan secara hakikat saya pegawaian, saya si pegawaian. Nah, ada bahasanya deh. Namun secara jawaban singkatnya si pegawaian sino Ahmad, si pegawaian ya Muhammad. Yang pernah Ahmad dengan dalam, Muhammad dengan luar, Robbaniyah ada bahasanya. Nah, ini agak pegawaian sembahyang lagu dengan 4 pegawaian sembahyang ini 2 pegawaian sino saat paling utamanya ya sino ketika pada butang dalam sembahyang ta kanca ketika waktu pada sujud. Ini saat-saat paling utama. Sehingga para ulama si perdebatan ini antara butang kanca sujud sino simbe si lebih utama. Oh, ini berbeda para ulama. Ada sebagian ulama ngenang butang no lebih utama daripada sujud. Ada sebagian ngenang sujud sino lebih utama daripada berdiri. Sebagian ngenang sujud lebih abdol daripada butang. Sebagian ulama ngenang termasuk Imam Syafi'i ngenang berdiri sino lebih utama daripada sujud. Intinya lagu kita berdiri kanca sujud sino ya paling saat-saat paling utama dalam sembahyang. Karena sujud maupun berdiri ya luwe keutamaan. Mada misal sujud ini sebagian ulama ngenang sujud lebih utama daripada berdiri. Apa alasannya sebagian ulama sing ngenang sujud lebih abdol? Karena sujud sino zat solat. Karena ia zat sembahyang. Sujud sino bentuk penghinaan kanca penghambaan diri seorang hamba tiba Tuhan. Nah, sujud bentuk tengerendahan diri ta kanca tenghinaan diri ta hadapan sida Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil kita ngaku kebesaran dan ketinggian dasida Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pun ketika dengan sujudnya ya luwe fadilah. Sehingga keutamaan misalnya muntah kita lihat hadis sekali doang tersujud wah sakit dosa sakit kemuliaan derajat terangkat dengan diri dasida Allah. Ma min muslimin yasjudu lillahi sajadatan illa rafa'ahu Allahu biha darajatan wa hatta anhu biha syai'ah nganabinta. Di nara seorang muslim pun si sujud di pada sida Allah dengan sekali sujud doang melainkan illa rafa'ahu Allahu biha darajah. Melainkan di sida Allah subhanahu wa ta'ala gininggiang derajat kemuliaan sekek derajat wa hatta anhu biha syai'ah. Kanca desida Allah gin hilangan lengan dirina seke dosa kesalahan. Ini untuk sekali sujud. Coba bayangan yang sejelo misalnya tenggawe si perdu sembahyang si perdu zohor asar maghrib isya subuh dia tulang gawe sunat si perdu doang. No si perdu doang berarti wah pira derajat pira dosa terhapus lengan diri desida Allah dalam sejelo. Baik ibu tiang dalam 5 waktu sino pira kali tersujud itu olas 5 waktu sino rokaat itu olas pira kali tersujud di dalam sujud sekelam sembahyang 5 waktu
7 deh. Lek serakaat pira kali tersujud 2 kali. Berarti ngitung diri nama 7 rakaat, 7 kali 2 berarti 3/4. Berarti 3/4 kali tersujud. Coba bayang ada sejelo doang tenggawi si wajib doang. Salat fardu doang wah 3/4 kali tersujud berarti wah 3/4 derajat kemuliaan ketinggian derajat tersisi Allah 3/4 dosa lengan diri ilangan si disida Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali sujud doang untuk sembahyang fardu nikman sembahyang sunat. Nah deh maka subhanallah ini kemuliaan penghinaan diri rendahan diri telah hadapan disida Allah justru disida Allah gin ngangkat derajat kemuliaan. Dan yang boleh sebagai riwayat saya ingat pada ulama dengan si paling dekat dengan si jari sahabat dekat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam era lejero kiamat sinu dengan si paling luwe si bersujud dengan si paling luwe sujud. Nah berarti dengan si paling luwe sembahyang selain sembahyang fardu sinu ndak gawe salat sunnah non deh petita cerita ada sopok sahabat sinu ino arana Qatadah ini berketuaan di Pak Nabi Al-Barra bin Azib misalnya atau ya sebutnya ya sopok sahabatnya berketuaan di Pak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merabasan wahai Rasulullah endengang tiang doa yang tiang akik tiang bau era di dalam surga sino jari sahabat dekat dah apa ngana baginda Nabi terus bersabda tiba sahabat sino merabasa hadisna fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Munangano aja bantu aku untuk ngujutang kemilik desino dengan cara memperbanyak sujud. Berarti luwe nggawe sembahyang. Berarti dengan si luwe si nggawe sembahyang fardu maupun selebihnya salat sunnah sebanyak-banyaknya ya dengan sino jadi sahabat dekat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam le dalam surga nu. Bahkan dah alasan sebagian ulama ampun mengenang sujud sino lebih utama daripada berdiri, bahkan sujud sino paling utama dalam solat. Baitna hadis dengan Sahih Muslim. Tono kana le saat de waktu daripada sujud sino ngana tono saat-saat ita sino sangat atau paling dekat kepada Tuhan dan sesuai dengan sabda baginda Nabi aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajidun fa'aksirud du'a. Marabasan sedekat-dekatnya seorang hamba sino kepada Tuhanna sino le waktu na sedang sujud. Berarti le waktu na sujud sino tono saat-saat ita sino sangat dekat kepada sida Allah. Yang boleh karena sino le waktu pada sujud no terjaga adab. Umbe cara terjaga adab le waktu tersujud dengan cara nesempurna si pada sujud. I'tadilu bis sujud. Lurus, sudah pada lurus le waktu pada sujud. Sudah pada lombok-lombok sujud sebagai Nabi. Ndek ke lurus nasino dengan nyat belum ada dengan tinduk sujud ndek. Maksudnya na sempurna. Nah, karena mundik na sempurna sujud dasino kurang dari anggota sujud sehingga batal sujud. Muna batal sujud karena ia rukun sembahyang batal sembahyang terjadi. Nah, kan sujud sino disebut naran sujud sino bersujudna atau bertumpuna pitu tulang. Ingat si pitu ini harus najari tumpu le waktu pada sujud. Harus ya jari apa naran ya si nahana waktu. Nah, yang ponang ikta di lupis sujud lurus si sujud na seimbang anggota sujud. Selapuna harus najari tumpuan le waktu pada sujud. Ndak nara salah sopo dengan anggota sujud lebih tertekan daripada si lain. Yang ketika tersujud lepas anggota awak ikta dilupis sujud turut kemilikna ndak peluang yalo ndak bungkukang ya turut tuah ngombe kemilik awak dan tian sini harus nejawab lengan bukang ini yang kata ulama mau nebesentuh lambung kan jepukang itu haram hukum nih. Ini harus berusaha ngejawab ngebicara deh.
Lagu intina sino na bertumpu pitu anggota. Karena baginda Nabi SAW bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum alal jabhati wa asyara biyadihi ala anbihi wal yadaini war rukbataini wa atrofil qadamaini, kata Nabi. Mara bahasan umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum, aku sini kata Nabi tetap perintah sida Allah untuk sujud le pitu tulang, untuk sujud le pitu anggota awak, anggota badan. Be pitu anggota awak sinu alal jabhah, alal jabhati, pada ini buburan, kening, dahi. Nah, ini kening teh. Karena al jabhah wa asyara biyadihi ala anbihi, sambil baginda Nabi ngana ngisyarahang nyentuh jari-jari nasine tipa hidungna. Nah, suhan Nabi ngana alal jabhah le kening terus kenekna imana Nabi entel hidungna. Wal yadaini terus kedua tangan. War rukbataini kedua lelutut. Wa atrofil qadamaini terus kedua ujung-ujung kedua jari kaki. Nah, ini makna am kedua jari kaki. Jumhur ulama maknanya selapuk jari-jari naik kiri kanan karena singkat sebutnya kedua kaki berarti anaknya sampai inana selapuknya jari-jarinya. Lagu ada sebagian ulama ngana sok narak nyentuh andena jempol-jempolna wah jadi tumpuan waktu sujud memadai sah mesin. Lagu sempurna nasino teu usaha yang selima jari-jari naenteh. Nah, ini anggota-anggota sujud. Lagu muntah perhatian lihat hadis ini ternyata balu tenelwe inande kan alal jabahah kening si kedua isyarahna si Nabi wa asyara biyadihi ala anbihi, imanat sentuh nang hidungna. Nah, tene ampuna terjadi perbedaan, muntah nyebut perbedaan deh le ulama misalnya Hambali kanca Syafi'i. Mun Hambali hukum nyentuh nambah sentuh ini tempat sujud ta hidung ta sini hukumna wajib. Ini mazhab Hambali. Andena le waktu ta sujud buburan ta nyentuh tempat sujud lagu hidung ta dina kentur le tau tempat ta sujud ta sino mulai mazhab Hambali maka batal sujudna. Nah, mati dina sah sujudna anak-anak kurang anggota sujud. Ini le Hambali. Lagu mulai Imam Syafi'i ini wajib, idong sini mustahab. Mustahab dalam arti anta sunat muakkad sangat anjuran. Nah, sehingga mun tertinggalang ya hukumnya makruh tahrim. Lagu sah sujud teh. Anda ketika sujud nyentuh buburan teh idong teh nek nyentuh di tempat sujud sah sujud. Cuman kata Imam Syafi'i ndek ku demen ndek ku senengang ya. Nah, cuman ndek ku suka kan. Mandi senang bagian anu Imam Syafi'i ketika sujud cuman buburan sengkena ta idong teh nyentuh di tempat sujud Imam Syafi'i doang dina demen. Lagu masalah sah sah ya. Nah, lagu paling sempurnana buburan teh kena di tempat sujud idong teh sentuh da susah nande. Apa repotake na sempurna munah kena ini dinarak perbedaan. Wal yadaini kedua tangan, war rukbataini kedua lutut, kanca selapuk jari-jari naik. Jadi pendapat Imam Syafi'i sini karena berdasarkan hadis lain. Yang misalnya dalam kitab parang kitabna Targhib wa Tarhib, mana Targhib wa Tarhib. Ini hadis Darul Qutni. Kalau sebutnya bahwa qala sallallahu alaihi wasallam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda as-sujudu alal jabhati wal kaffaini war rukbataini wal qadamaini. Pada bahasa Nabi SAW bersabda sujud sino le atas apa? Le keneng. Sujud sino le buburan, kanca le telapak kedua telapak tangan, kedua keketut, kanca kedua ujung jari naik. Tenen disebut hidung. Dini sarahang si Nabi ne baitna hadis ini Imam Syafi'i yang ponengenang si wajib sino pitu anggota no buburan, kedua telapak tangan, kedua keketut kanca, kedua jari-jari, kedua naen.
Nah karena kumbena karena si pitu sini ya si haram tersentuh si api neraka. Ingat dua anggota sino haram tersentuh si api neraka. Si pertama anggota wudu, kanca anggota sujud. Mara anggota wudu ancamnya si Nabi, awas sana hati-hati, tumitno terancam terbakar le api neraka. Nah, kena tumit no, ini bawa naik tekanak kebanyakan itu ketika besok naik wudu, girang telali tumit no. Nah, hati-hati karena api bahaya tumit no, terbakar le api neraka. Nah, karena sempurna deh, karena anggota wudu si 6 sini pun haram tersentuh si api neraka. Dia karena anggota wudu si 6 wajah, terus kedua tangan, no kanca roksi, bulu-bulunya otak, kanca kedua, nah ya karena ini sih wajib. Mun anggota sujud si pitu sini dahin teh haram tersentuh si api neraka, kedua telapak tangan, dua keketut kanca selaput jari kedua naen teh. Lagu andena le waktu tersujud ara salah satuna ndek jadi tumpuan le waktu pada sujud atau ndek nyentuh le tempat sujud apa Nabi teh bersabda man lam yumakkin syai'an minhu minal ardi akhraqahullahu binnar. Munara salah satu dengan anggota sujud sino di bersentuh di tempat sujud maka ya sino era gintagin bakar le dalam neraka nu. Maka hati-hati le waktu sujud ne. Nah benar-benar pintu api itu anggota sini jadi tumpuan le waktu pada sujud. Kan kullu babun juz'un maksumun, tiap-tiap pintu sino tertutup si pintu anggota. Pitu anggota mereka kenana pitu anggota sujud ya sino nutup pintu neraka nu. Maka mun sempurna berarti tertutup pintu neraka, berarti pitu anggota sini haram tersentuh si api neraka. Nah ini sih perlu terjaga li waktu pada sujud deh. Selain sino jaga kesempurnaannya, nah, terutama nayanta sini lek waktu pada sujud ngumbe aja posisinya apakah nerapat atau nerenggang. Namun itu lek mazhab Syafi'i ngumbe jarak naenta lek waktu tembuteng nengeno jarak naenta lek waktu tersujud. Nah, kecuali ulama-ulama nengka beda dengan hadis Siti Aisyah nu ketika dia tahu Nabi uras salat tahajud garapna sentuhna Nabi bersentuhan ne kanan kanca kiri nangan. Nah ini hadisnya ini boleh dalil karena perkiraan sinu karena ia peteng. Nah, lagu sejelas dalam mazhab Syafi'i ne bicara ne kanan kanca ne kiri nu ndak ne bersentuhan ne kanan kanca ne kiri ketika le waktu pada sujud. Mun itu le mazhab Syafi'i jelas hukumna makruh. Ini makruh. Nangan pun masih posisi iman tale waktu pada sujud terutama siku no ngombe angkun ini apakah terangkat atau tinduk. Nah ini perhatian dan deh lihat dalam sembahyang sini ada beberapa tempat beda mama kancenina. Si pertama misalnya waktu ngangkat ima lihat waktu takbir. Nah, karena kan mun dengan mama terangkat kebuka kelelek pada bahasan. Mun dengan nina nyebut. Nah, kebalik deh ketika lihat ruku pun ketika lihat ruku dengan mama imana dua luwe si pertama lurus, si kedua subul siku. Nah, Syafi'i doang nih. Si pertama lurus mama dan mama. Si kedua kanggo ndah subul siku. Lagu mun dengan nina tama siku. Ini dua hal deh. Si keteluna le waktu sujud. Waktu sujud posisi siku dengan ninanu beda kanca dengan mama. Misalnya bagi dengan mama nara supu hadis jelasangnya deh dengan sahabat Al-Barra ibnu Ajib. Tahu apa ngana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda iza sajadata fadok kaffaika warfa mirfaqaika. Mara bahasan dengan mama baginda Nabi bersabda lisupo dengan mama apabila munda sujud ija sajadata fadok kaffaika apabila munda sujud dekulu de dua imanda warfa mirfaqaika
terus dangkat siku noh. Nabi dan mama nekolok de dua imana terus ampuk nangkat siku nah terangkat. Dendek netinduk deh dengan mama mun dengan nina ngombe posisina hadis masih dengan bete si ulama tu Syafi'i misal hadis dengan arana gailan sahabat gailan sini atau dengan sahabat Yazid bin Abi Habib yang nyeritaang bahwa baginda Nabi SAW ngeliwatin dua dengan nina nih. Dua dengan nina sigin sembahyang, gina sholat. Maka baginda Nabi bersabda lek dua dengan nina sino iza sajadatuma faduma ba'dal lahmi ilal ardi. Marabasanta baginda Nabi ngenok dua dengan nina sigin sembahyang sino apabila mundagin pada sujud karena binta. Apabila mundagin pada sujud de tempelang sebagian awak de le tau de sujud no. Dengan mama kan tempelang sebagian awak. Nah berarti mendengan ini seharusnya dengan nah deh natinduk siku nanda dengan nih lagu andena ke seulama teh mun terangkat sikuna dengan ini guna teme yak nasugul namun da melen terangkat natama siku no mun dengan nina nasugul siku no lagu mun kita ngebahas hadis ini suruhnya si Nabi tempelang sebagian awak. Berarti si Abdul sino na turun masiku dengan uang pun. Ya. Karena apa namanya Nabi? Fa innal mar'ati fi zalika laisat karrajul. Karena sesungguhnya dengan nina sino kanca dengan mama berbeda li dalam hal sujud. Beda, ndak ada turutan mamalun Allahu Akbar milu si dengan terangkat cipuk dah tempuk kelelek batal jadi. Nah, yang pernah sebut ini beda kan mama karena ibu-ibu ino lebih terjaga bagi ibu-ibu. Nah, ini lebih terjaga yang pernah dalam telu hal sini berbeda nina kanca mama. Jelas deh. Mun si mama na terangkat na sugul sikuna, mun ibu-ibu tiang na mele terangkat lagu na tema sikuna. Lagu sebaiknya lebih hati-hati natinduk wasiku. Udah nak kebalik ini arah dengan mama sujud tinduk nasiku nama. Sana pedas baca hadis deh. Ini untuk dengan nina sini. Nah ini bedanya antara dengan nina kanca mama le waktu na sujud. Nah ini terjaga kesempurnaan sujud sehingga selaku anggota namunah bertumpu le sujud berarti tersebut kita dengan sujud. Mun dia sujud itu anggota berarti dia teman sebut itu sujud. Bahkan kata hadis ino le waktu tersujud ino sedekat-dekat seorang hamba dengan Tuhan. Nah jadi ternyata manfaatan waktu tersujud karena saat ino itu sangat dekat dengan Tuhan. Jadi ngombe cara manfaatan ya wah badak itu si Nabi. Cara manfaatan ya sino pa'ak sirut doa. Saat sino terperbanyak doa. Nah, karena saat sujud saat sangat dekat sedekat-dekat dengan Tuhan saat sinongkat baginda Nabi pa'ak sirut doa perbanyak doa. Jadi doa apa girang pada baca waktu sida pada sujud cuman subhana rabbiyal a'la deh atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Enggak ino bacaan teh. Ino arana zikir sujud. Zikir alamin. Sidang baca tasbih sujud. Selain tasbih sujud sino ini ada baca dulu. Suhan baca tasbih sujud suruhnya si Nabi pa'ak sirud doa le saat sino perbanyak doa. Bahkan dia sekedar le sujud le ruku ndah. Nah, le ruku ndah. Jadi manfaatan saat-saat di dalam sembahyang Nggak cuma harapan doa di luar sembahyang doang. Ngeluan itu kan dalam sembahyang tinggalang doa. Lagu di luar sembahyang tetap berdoa. Kedua deh, karena doa sini telu sebelum sholat, sindiman sembahyang berdoa. Ini oleh antara azan kanca iqomah. Bareh dalam sembahyang berdoa, selesai sembahyang berdoa setelah zikir. Aku berdoa, ndak beda-beda yang pokoknya lek dalam sembahyang usaha berdoa, lek luar sembahyang pun masih berdoa. Memang jumhur ulama ngenang
yang terbandingan simbe lebih utama berdoa dalam sholat atau setelah sholat. Mungkin kita pendapat kebanyakan ulama si lebih utama no berdoa dalam sholat. Lagu tadi luwe teninggalang ya deh. Karena saat itu sangat dekat ke Tuhan teh. Lebih-lebih lewat waktu sujud deh. Kalau posisi tempat-tempat atau berdoa dalam sembahyang, salah satunya ketika sujud manfaatan atau berdoa, ketika berdiri dalam sholat berdoa, ketika ruku berdoa, duduk antara dua sujud berdoa, duduk tasyahud akhir tidak lupa berdoa. Ini posisi-posisi atau pada berdoa dalam sembahyang angkatannya terutama sujud ndak tinggalang doa tadi. Muntahnya pun doa ya luwe doa dengan Nabi. Nah, sebagaimana kan sering sudah dengar doa si paling belona sinu. Ini dengan suatu hadis dengan sahabat Ali bin Abi Thalib. Ini hadis Imam Muslim. Sahabat Ali bahwa baginda Nabi SAW ketika sujud bacana doa. Doa apa sinu? Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Pasti dia dua bacanya deh. Mulai tak boleh sholat berjamaah ketika sholat mesa-mesa atau baca. Karena itu jadi makmum yang ngikutin imam. Nah, ngikutin imam. Aku masih doa sering luwe dengan sahabat Auf bin Malik misalnya dalam hadis Sunan Abu Daud. Ketika Nabi SAW dalam rukuk sujudna bacana apa? Subhanazil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamah. Baca si Nabi. Atau riwayat selain dengan Aisyah, dengan Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu an dalam kitab Sahihain Bukhari Muslim kana. Tono bercerita bahwa ketika Nabi SAW waktu ruku sujudna bacana subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Bahkan jelasan Siti Aisyah ketika baginda Nabi berumur tua. Kira-kira si ulama kira-kira 60 tahun umur Nabi, maka ndek Nuwah ninggalang ya waktu ruku sujudna selalu Nabi baca doa subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Ini selalu bacanya si Nabi waktu ruku sujudna ketika baginda Nabi berumur agak tua. Maka ibu-ibu tiang, bapak tiang suah berumur atas 50 tahun desuahan sidang baca tasbih ruku, tasbih sujud, baca doa sini deh. Kan mudah ini paling ponta ini. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Sini dong sudah baca suhan dan baca ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdi salasan 3 kali. Suhan sino baca doa sini terus. Boleh waktu sujud suhan dan baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi salasan 3 kali. Baca malak doa sini terus. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Pun masih ketika berjamaah dah yang boleh karena sino imam dah berusaha berdoa deh. Nah, karena kan sebagian ulama ngenang disunnahkan anjurang imam sino baca tasbih ruku sujud 5 kali. Ikumbena akik nara kesempatan makmum baca tasbih ruku sujudnya 3 kali. Akhirnya bau kesempatan mau makmum baca 3 kali. Maka imamnya disunahkan kat ulama 5 kali membaca tasbih. Lagu ada sebagian ulama ngenang tidak diperbolehkan, harus membaca 3 kali tasbih ruku sujud.
Angka untuk menghilangkan ikhtilaf sini, suwahan tembaca tasbih ruku 3 kali atau tasbih sujud 3 kali, berdoa tergadukan darah hilaf. Nah, dinara ikhtilaf perbedaan. Suana baca salah samarroh, baca mana-mana si paling pontak sini, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Lagu muntajari imam tercerdik, be jari imam ndak egois deh, be egois sino ndak berdoa untuk diri teh, ne terjadi imam deh, berarti ada tanggung ada al imamu domin, imam sino penanggung jawab makmum. Maka ketika na berdoa, ndak na berdoa cuma untuk diri na berdoa untuk diri kanca jamaah si ngikutin ya. Maka ketika na berdoa, imam no harus ngejama si na berdoa. Nah, ngejamaang ya. Pada misal sini baca subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafir lana. Namun imam deh. Mun imam mun mesa-mesa ta Allahumma ghafirli. Nah, ini harus rain deh. Nah, ini waktu tersujud. Lalu adapun menurut para ulama mutaakhirin, nah sangat teranjuran dah kita le waktu sujud terakhir tesino ndak sampai ndek tengendeng telu perkara sini. Apa sino? Allahumma inni as'aluka bihusnil khatimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Allahumma ya mukallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Ndak ndek baca doa nende terutama lek sujud terakhir apa artinya Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Mara bahasa ya Allah kaji memohon tiba desida akhir kehidupan, akhir hayat si bagus, si husnul khatimah. Si kedua teendeng Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Mara bahasa ya Allah sadik kaji rezeki. Rezeki apa? Kaji taubat dulu si ndekman mati. Nah sadik itu kesempatan sudah Allah taubatan nasuha si ndekman tepada ninggal dunia. Si ketalu tepada endeng Allahumma ya mukallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Intinya tenet tengendeng le sida Allah akik netepang atinta le dalam agama kaja taat dipaya tabau istiqomah gawe kebagusan perlu berdoa na ya mukallibal qulubi sabbit qalbi. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tetepang aten kaji le agamanda kaja le dalam ketaatan tiba desida no makna tengennya kena tetap aten le kebagusan. Ndak lupa doa sini le sujud terakhir teh. Nah, kita singkat karena jam. Terlanjut le si kedua. Sebagian ulama ngenang berdiri lebih abdol daripada sujud. Termasuk sini pendapat Imam Syafi'i. Apa alasannya? Hadis. Apa Nabi bersabda abdolus sholati tulul kunut. Jadi seabdol solat, seabdol sembahyang sino yang lama berdirinya. Al kunut sini makna nembutang. Jadi seabdol sembahyang sino si berdiri. Alasannya si kedua pada ulama termasuk Syafi'i, si kedua karena zikir berdiri sino membaca Al-Qur'an. Sedangkan zikir sujud sino membaca tasbih. Jadi membaca Al-Quran sino lebih abdol daripada membaca tasbih. Di samping sino dah karena berdiri sino lebih lama, lebih suwe dengan sujud. Jadi mbesi lebih suwe, ya lebih abdol. Coba mbes suwean tembuteng daripada sujud. Suwean doang tembuteng. Yang pulang mbes lebih suwe, ya paling abdol. Nah, ini sebagian ulama deh.
Nah lagu le waktu sujud ini sangat dekat dengan Tuhan tah. Le waktu berdiri pun masih itu sangat dekat kanca Tuhan tah. Berdasarkan dengan hadis dengan baginda Nabi, inna ahadukum iza qama fi sholatihi fa innahu yunaji rabbah. Dua model hadis ini ada nang fa innama, ada nang fa innahu. Aku terbaik tu fa innahu. Inna ahadukum iza qama fi sholatihi fa innahu yunaji rabbah. Au inna rabbahu bainahu wa bainal kiblat. Meskipun hadis ini turun untuk negur sahabul wurudna, hadis ini tersulang si Nabi karena untuk negur sopo imam. Ya kumbe ni imam sino ketika dalam sholatna betusi andang dulu. Nah, maka Nabi negurnya silik Nabi nang inna ahadukum, apabila salah sopo iza qama fi sholatihi, apabila nembutang dalam sembahyangna, fa innahu yunaji rabbah, maka saat sino sedang berdialog, ia sedang berbisik-bisik, ia sedang bermunajat dengan Tuhannya. Au inna rabbahu bainahu wa bainal kiblat, atau le antara ia kanca kiblat sino tono arah Allah. Nah, ini kalau dalil dah mendengar Allah nali aras lagu apa kena Nabi inna rabbahu bainahu wa bainal kiblat, berarti Allah le bumi dah bumi karena muta sembahyang antara ita kanca kiblat sino le antara arah Allah, berarti di tengah-tengah Allah yang boleh sembahyang nongka seolah-olah Tuhan sino le hadapan yang pun ketika pada berdiri jaga adab dan dah waktu berdiri. Kemudian cara menjaga adab, jaga kesempurnaan li waktu pada butang, berdirilah dengan benar. Yang pun secara batin janana hafizu ala sholawat was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah di hadapan Tuhanmu dengan khusyuk dan merendahkan diri. Tatawaddu merendah. Yang pun ada sifat kehambaan kan, tazallulan, tabazulan, tasliman, tahassuan, tawadduan, targiban, tamalluknya salah satunya sifat kehambaan di waktu pada butang dalam sembahyang dengan cara merendahkan diri li hadapan disida Allah. Kemudian cara merendahkan diri dengan cara terperiri kepiat tata cara awak tali waktu tembutang. Misalnya si penjaga apa tene si sering tengah yang di sini posisi nenda antara si kanan kanca si kiri. Memang secara ijma si makruh dan yang naya sino ketika lewat tembutang muna berdempet. Persentuhan ya kiri kanca kanan dempet si teman dengan siap berarti ini ijma ulama yang makruh sini. Sunatna sino na berjarak. Nah jarak na sini tok na terjadi perbedaan sekumbe jarak na. Mun Imam Maliki dia menyulang pendapat yang penting berjarak. Mun Imam Hambali yang penting berjarak. Lagu situ perbedaan tene antara Imam Hanafi kanca Imam Syafi'i. Nah mun Imam Hanafi harus jarak naya sino naya kanan kanca naya kiri harus jarak na ukuran kira-kira 4 jari. Sekene ukurannya jarak ne kanan kancane kiri le mazhab Hanafi. Muna kurang dengan 4 jari makruh. Lebih dengan 4 jari makruh masih. Namun tapi itu kitabnya le Ibnu Abidin naran dalam kitab Hasyiah Rad Al-Mukhtar. Nah, lalu baca kitab dia kita tahu perbedaan luas ilmu fikih perbandingan antar mazhab. Terdapat dalam kitab Ibnu Abidin, ada kitabnya Hasyiah Rad Al-Mukhtar, jilid kedua halaman 497 tahun nanti. Nah, belum kitab lawas sam sekat temita ini kan deh. Di narak itu tuku kitab lain. Nah, ini pendapat Hanafi sini si masyhur ini 4 jari antara jarak naik kiri kanca naik kanan. Sedangkan itu le mazhab Syafi'i. Nah, mutabait le kaul nasi lain ini baitna pendapat Hanafi nah. Nah, sehingga arak kita tendah dengan sembahyang 4 jari jaraknya kanan kirinya ndak ponis yang Hanafi. Syafi'i masih deh karena yang bait sebagian pendapat ini. Berarti kitab si ikutinnya si bacana karena kitab apa
Al-Anwar li a'mali al-abrar kitab lawas tu. Lagu si masyhur li mazhab Syafi'i sino sebagaimana sebutna li dalam kitab apa Raudhah At-Talibin. Ini kitab kita tulis sekarang si imam apa atau ulama si sangat masyhur yaitu Imam An-Nawawi rahimallahu taala. Nah si ngarang kitab Riyadhus Shalihin, kitab Al-Azkar, kitab Syarah Al-Muhazzab. Nah dua kitab atau kitab hadis Arba'in Nawawi si 40. Ini Imam An-Nawawi nulis ini si permazhab Syafi'i yang menyebutnya dalam kitab Raudhah At-Talibin patokna tono jarak naik kiri ke jarak kanan sino harus sejengkal jarak dengan bahkan tegas menyebut dia kurang sejengkal batal, lebih sejengkal batal. Itu mazhab Syafi'i, terutama bagi bapak-bapak. Bagi dengan nina, jumhur ulama Syafi'i nang khusus cukup dengan nina 4 jari, lebih terjaga bagi ibu-ibu. Lagu ndak desiap Allah Akbar nek kanan nek kiri dempet makruh. Dina kanggo bener harus jarak deh. Lagu mun ibu-ibu tiang lebih terjaga perkira ya ukuran 4 jari jarak nek kanan nek kiri. Mun dengan mama usaha yang harusnya sejengkal kira ya. Kecuali li dalam shop berjamaah. Boleh dalam shop berjamaah kira sekumbe ndak persulit dengan kiri kanan tendeh. Gara-gara temalik sejengkal kesulitan dengan kiri kanan berlapang-lapang li dalam jamaah ikutin wah ngombe akhirnya nyaman dan dengan si lain. Nah, karena wah le jamaah Rasulullah doang ketika musim haji terlalu padat haramna Makkah sehingga para sebagian sahabat berkatuan di para Rasulullah, ya Rasulullah ndek tahu angkun kami sembahyang, ndek kami tahu angkun kami sembahyang kumbena karena si luwe dengan ndek tahu angkun tu ngombe angkun terruku sujud. Maka apa kan baginda Nabi sembahyang wah cukup sujud ruku le bongkor batur de masing-masing. Karena menurut keadaan deh, angka mau pada talu jamaah berikutin ngombe keadaan. Nah deh, nah intinya lagu menawar kesempatan dia ngesejengkal jarak naik kanan ke jarak kiri, terutama itu mazhab Syafi'i. Si kedua adalah terjaga tene bersedekah. Nah bersedekah deh, bro. Allah Akbar bersedekah kita. Nah bersedekah di sini ijma ulama dengan mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali. Mun mazhab Maliki makruh bersedekah. Nah, yang kan Maliki Allahu Akbar, ulang ngono, Allahu Akbar langsung ngene. Lagu sang jarang itu kita teh jemaah mun sida umroh, haji insyaallah deh. Terutama lek Nabawi dan luwe karena Imam Maliki sini memang asli ulama Madinah, wafat di Madinah. Karena ini memang nyebarang dah ajaran ilmunya di Madinah. Maka luwih masih pengikut tono maka ketika lihat Nabawi luwih sudah kita Allahu Akbar siap ya ngono. Nah, di dula negori nang salah ndak kena salahan deh. Kena doang karena tono mayoritas le mazhab Maliki. Berarti masih luwih pengikut no Maliki pekelembi jari wah. Nah, lagu si bersedekah sini telu Imam Hanafi, Syafi'i, Hambali sino secara ijma menang sunnah atau sunnat hukumnya bersedekah. Nah cuman ngombe kepiat bersedekah ini. Nah kita pahami deh bersedekah sini mereka para ulama cara narak dua. Arah istilahna arana al-wad'u si keduana arana al-qabdu. Nah, al-wad'u ini kenana tenggolo ima kiri le bawah, ima kanan le atas. Ndek tulang genggam ya. No. Ya dan al-wad'u ini untuk panengannya Allahu Akbar. Nah, tulang genggam nih. Dan istilah cara pertama al-wad'u. Mun al-qabdu ulah itenggang genggam ya. Nah, oleh genggam ini jangan karena berdasarkan dengan hadis jelas namanya si masyhur ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merebasanta kan sahabat Wail bin Hujrin kung kita Nabi sallallahu alaihi wasallam iza kana qa'iman fi shalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sembahyangnya maka beliau qabada bi yaminihi ala shimalihi maka baginda Nabi genggam ima kirina ngadu ima kanan maksudnya ngono aku posisinya tadi ingat telu posisi deh
Kanggo ini lek dalam hadis si pertama tene. Kanggo si kedua lek pergelangan, si ketelu lek bawah siku. Nah si tene ini tahu ini bilangan bait deh. Wallahu a'lam. Lagu mun secara ulama ini menyelisih hadis di narak dengan Rasulullah jenang Allahu Akbar semunu. Darang oke. Enggak terlalu posisi sisa si pertama lek punggung ne kanggo lek pergelangan keceketian segede boleh si tene doang lek kanggo deh. Nah, lagu ini istilahnya karena al-qabdu. Nah, itemnya ima kiri le bawah, ima kanan le atas dengan cara ima kanan genggam atau ngeregam ima kiri. Nah, nengke posisinya karangan ini. Posisinya ketika le waktu bersedekap, betok tokolo imanta. Apakah le bawah pusat atau le atas pusat? Nah, kita tahu BP kelembi deh, BP kaduan. Si pertama le bawah pusat. Nah, le bawah pusat ini si EP paham pendapat ini mazhab Hanafi. Allah Akbar wa pusat tahun Hanafi sini. Kaja sebagian kaul pendapat dengan mazhab Hambali. Allah Akbar le bawah pusat. Sedangkan kita le Syafi'i le atas pusat, le bawah dada. Bunda kenang Hanafi no salah keliru deh. Mengadu hadis masih dengan sahabat Ali bin Abi Thalib, riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud. Sedangkan Syafi'i kenang le atas pusat, le bawah dada yang berdalil dengan Wail bin Hujrin, hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Nah, lagu pendapat Imam Syafi'i sini dah intina ya si jumhur kebanyakan ulama-ulama Hambali. Saya termasuk ya imam si terkenal Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Nah, ini si biasa sering sebutnya si semeton tua hadi ini kan Imam Ibnu Qayyim. Karena Ibnu Qayyim sini muridnya le si Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah sini muridnya le bidang fikih, muridnya si Imam Ahmad bin Hambal le bidang fikihna. Kayaknya Ibnu Qayyim Al-Jauzi ngena bait pendapat Imam Syafi'i. Lagu dengan si ngaku ngikutin Ibnu Qayyim Al-Jauzi berbeda caranya bersedekah. Betul ngolo ya Allahu Akbar le atas dada. Nah, padahal jelasannya si Ibnu Qayyim beliau mengatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang takfir. Orang takfir ngolo dua ima persis le atas dada. Dilarang. Larangnya si Nabi angkat saya Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Beliau meriwayatkan hadisnya dalam kitab Bada'i Al-Fawaid tarang kitab. Jadi pengikut Ibnu Qayyim Al-Jauzi pasti tahu kitabnya. Buka kitab Bada'i Al-Fawaid, tahu jelas Ibnu Qayyim menang Rasulullah melarang melakukan takfir. Ngulu dua iman telah persis di atas dada. Aneh nanti masih ngaku tuh Allah Akbar atas dada tuh. Ini dihukumi ijma' oleh para ulama salafus saleh. Dengan Hanafi, Malik, Syafi'i, kan Hambali makruh secara ijma'. Syarat lempat imam sino le antara bawah dada atas pusat dan bawah pusat doang. Di narak atas dada, dia akan sedada sino kelakuan dengan nenggah. Nanti kelakuan para salafus saleh. Karena jelas Imam Ibnu Qayyim menang Rasulullah melarang takfir. Ngulu ima le atas dada. Kita cukup pandai Allahu Akbar le atas pusat le bawah dada. Ingat tengah-tengah le ulu hati. Jelas le hadis atas pusat nah kan ini adalah kelemper. Nah temara dengan nyelek pawis sih dah. Allahu Akbar tengah-tengah pas tengah-tengah. Karena ngokat gulung tiang lain dan samping-samping kan membutang ngena mangun pembutang alip ke kolomnya samping merengumi bengkok kalip jari ndak mereda dengan si anang bangkat nanti awis dengan maka cukup nalurus Allah Akbar kolok tengah-tengah. Ini cukup lihat pergelangan atau beketik seketik deh. Nah si terakhirnya dengan butang sini pandangan mata. Nah, ketika tembutang be arah pandangan teh
Jadi si terlarang tene ketika tembuteng ndak neketuk ketik penggita nu apalagi andang atas. Kasih si Allahu Akbar atas andangna hati-hati jemaah le jelo kiamat nu buta ya. Kesilangan penggita na sida Allah. Bahkan kan ang atas neketuk ketik penggita na pangkat nabi ta fal tafataradallahu alaihi salatah. Maka sida Allah ndik naging terima sembahyangna. Jadi harus pandangan mata sino na menghadap ke tempat sujud baik tempat demang diri ta maupun temeleng. Nah, nungke sida padam atau meleng? Deka adon dini. Meleng atau padam? Nah, kedua na kanggo deh. Dan meleng ada kalanya lebih afdol, padam ada kalanya lebih afdol. Cuman tiang tengah-tengah tiang bait andena Allahu Akbar melayang ita terganggu kehusuan. Khusyuknya si wajib. Masalah melayang di melayangnya hukum dina wajib. Andena ketika melayang lagu terganggu kehusuan maka lebih afdol sida pedemang penggitaan. Lagu andena melayang bau ita husuk maka makruh pedemang di Nah, ini kalangan deh. Itu sengukur diri teh intina ndak nesida si wajib. Kan pada mana istilah intikol arah ngangkat ima dan ngangkat ima ndek na perlu perdebatan. Bahkan ini hukum sunat hayat nasino intina ndak nesida si wajib. Be wajib khusyuk. Ndak laun gara-gara meriri le waktu ruku, urang yang ruku ngangkat ima, kita meriri ima doang lagu nen dina terjaga atenta lebih afdol le dulu ngangkat ima. Kamu pun hadis pada hadisnya, luas hadis kita. Memang dengan simbaca tabri intikal, le saat na iktidal, le saat na geruku, le saat na bangkit yang rakaat kedua, ino yang baik di empat tempat. Sino dengan hadis dengan Abdullah bin Umar. Mun dengan sindik ngangkat ima le takbir intikal cuma ngangkat ima le waktu takbiratul ihram ino yang bait hadis dengan sahabat Abdullah bin Mas'ud pada hadis nangka ndik cocok perdebatan deh cukup mun mengangkat ima silahkan ndik ngangkat ima pun silahkan lagu sebaiknya ketika berjamaah tele imam nu kan itu ngenang makmuman lillahi ta'ala tenurut imam kan deh kita imam no mun imam no takbir intikal ndula ngangkat ima sebaiknya tan ndula ngangkat ima jadi makmum si bagus jadi makmum si penurut le imam lagu mun imam si ngangkat ima maka sebaiknya makmum no ngangkat ima dah ngumbe kelakuan imam ndak kalau ini sunnah ini abdolan imam ikutin itu berimam kita jadi makmum ngikut imam. Coba bayangkan andena imam sino bareh lek tahiyat awal lolos tayak. Nengke ngombe makmum apakah tetap tasahud awal atau lebih luras? Mudah tetap ya tasahud dan ikutin imam, batal jemaahna, batal sembahyang. Ikutin imam. Kan itulah wajib menang makmuman lillah. Mati ikutin mudah pun imam ikutin. Ya pada al-imamu liuk tamafih kata minta imam sino tepiak ikutin turutin ndak tentang ya deh ngapun makmum si taat le imam munde dembelen ngikutin imam bedende beri bamli dengan sino kan ngono dende ngenang makmuman munde ila syuhul muparraqah mesa-mesa tawat kan nah, lagu sebaiknya ikutin ini perkara ringan karena contohnya si para imam si empat kan Hanafi makruh tasahud kunut Imam Syafi'i sunat lagu ketika jadi imam le masjid mayoritas bermadzhab Syafi'i milu ya Imam Hanafi din kunut jadi kunut subuh padahal kunut makruh lainnya apa alasannya kung hormatin Imam Syafi'i pun para ulama salafus saleh ni untuk kita ndak kita miak dengan bingung loh deh. Nah, paham na lombo-lombo selama perbuatan amal sinu ndik nenyedak suatu amal sinu ikutin apa siwah biasa gawe si masyarakat siwah biasa. Ndak miak fitnah ndik karena wah sopo le Madinah le riwayat menyebutnya kan bagus na riwayat deh. Nah, lalu ketika le Madinah sopo sahabat dari imam
di neman mulai takbir pul masjid. Lagu ketika salam kari telu biji ngentang makmum. Ya kumbe nak itu laporan karena terlalu belo baca ayat. Padahal dia nang ngumbe na belo ayat kan bagus. Kan afdalus sholat itu tulul kunut. Lagu dia tahu situasi masyarakat dia tahu. Kata laluan petani sang dengan kesibukan dan luwe, aku nak perlu imam no rai diri, rai makmum nangkan deh. Maka tergantung selama dia mengubah suatu hukum ikutin wah beli masyarakat. No kenda, dia kena salah, akenda nejari fitnah. Nah, pun kali masalah itu berdiri sini, bembesi apa namanya si bau si dambe simbu tak fusuk, ini wah tegadu meleng atau pedam. Intinya pandangan sino harus ke tempat sujud deh. Nah, masih ke waktu. Masih terakhir deh. Si terakhir tengah lanjutan hadis dengan fa innahu yunaji rabbah. Karena lewat waktu kita berdiri sino saat ino kita sedang berbisik-bisik dengan Tuhan kan. Kita sedang berdialog, kita sedang bermunajat. Kira lewat waktu berdiri sino ketika lewat waktu membaca Al-Fatihah. Nah, ini syarah oleh hadis. Nah, ketika seorang hamba sini berbisik-bisik, berdialog, bermunajat dengan Tuhan, ini oleh waktu berdiri, saat membaca Al-Fatihah. Ya boleh karena sino ketika membaca Al-Fatihah dalam sembahyang sino jawabnya sida-sida Allah tanu. Si butian jawab apa jawaban nenek ketika membaca Al-Fatihah. Nah, misalnya ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, jawabnya sida-sida Allah dengan firman-Nya zakaroni abdi, sebutna kusi hambangku marabasan. Ketika kita selesai membaca alhamdulillahi rabbil alamin hamdani abdi, pujina ajumna sanjungna aku si hambangku kada sida Allah. Bacaan terus Ar-Rahmanir-Rahim alhamdulillah alamin Ar-Rahmanir-Rahim, apa jawaban dari sida Allah tana asna ala abdi, wah datang pujian tiba aku lengan hambangku. Terus selesai membaca maliki yaumiddin majadani abdi, beliangna pusi hambangku marabasan. Terus selesai membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa jawaban dari Allah? Haza baina abdi wa baina wali abdi ma sa'ala. Ini aja antara aku kanca hambangku. Saat sini hambangku kenjakana berdoa tiba aku ngendeng tiba aku marabasan. Terus selesai membaca ihdinas siratal mustaqim sampai waladdallin amin. Apa jawabannya sida Allah tana? Haza li abdi wa li abdi ma yash'al. Ini aja khusus untuk hambangku na kebarang si na endeng ginku kobulang ya ku sadi. Nah ini ke saat berdiri waktu berdoa ketika membaca ihdinas siratal mustaqim. Nah yang boleh karena sino angka lek dalam sembahyang perhatian doang bacaan Al-Fatihah baik ketika tersembahyang mesa-mesa maupun ketika berjamaah. Terutama lek waktu berjamaah sini si imam sino wajib membaca Al-Fatihah, si makmum pun masih wajib membaca Al-Fatihah. Ndak keparalun cukup imam-imam wah. Di arah ada kalana makmum sino si kanggo nabaca cuman Al-Fatihah. Arah kalana si makmum sino nabaca Al-Fatihah terus sunnah membaca surah atau ayat setelah bacaan Al-Fatihah. Ada batas ini. Misalnya lewat waktu sembahyang zahar. Nah, mulai waktu sembahyang zahar makmum sino cuman kanggo membaca Al-Fatihah. Misalnya sembahyang subuh rakaat pertama kedua, sembahyang isya rakaat pertama kedua.
Lagu mulai sembahyang zuhur, asar, rakaat pertama kedua, imam maupun makmum wajib membaca Al-Fatihah, terus sunat membaca surah setelah bacaan Al-Fatihah, imam maupun makmum. Tidak cuma cukup balik sembahyang sirlun, cukup Al-Fatihah doang bacaan jadi makmum, baca surah, baca Al-Kautsar sudah baca, Al-Ikhlas silahkan. Penting sunat masih hukumnya membaca surah atau ayat setelah membaca Al-Fatihah di saat sembahyang sir. Di dalilnya hadis Nabi ini dengan sahabat Ubadah bin Syamit, hadis Imam Bukhari. Karena beliau mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab ay bi kulli raq'atin munfaridan au imaman au ma'muman sawa'un asarrul imamu au jaharu bih. Mada bahasanta la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ndik nesah sembahyang sino tanpa membaca Al-Fatihah. Ai fi kulli raq'atin, baik tiap rakaat tetap baca Al-Fatihah. Munfaridan, baik ketika tersembahyang mesak-mesak au imaman, baik ketika terjadi imam, au makmuman karena minta, baik ketika terjadi makmum. Sawa'un asarrul imamu, au ketika imam sino bacaan sir maupun jahar, tetap kita jadi makmum wajib membaca Al-Fatihah. Lagu terutama lek sembahyang zuhur pirang waktu membaca Al-Fatihah, subhan selesai imam baca Al-Fatihah. Nah, di rakaat pertama kedua Nabi ngenang la yaqra'anna ahadu minkum iza zahartu bil qiraati illa bi ummil Qur'an. Dik dekanggo baca surat apa-apana ketika waktu sembahyang si zahar si kubaca ya illa bi ummil Qur'an, kecuali Al-Fatihah. Ummul Qur'an no surah Al-Fatihah. Bacaan zahar si makmum cuman kanggo membaca Al-Fatihah doang. Waktu membaca suhan imam selesai membaca Al-Fatihah. Karena ketika imam sembahyang subuh, sembahyang maghrib rakaat pertama kedua, sembahyang isya rakaat pertama kedua, si makmum saat imam baca Al-Fatihah ndik nekanggo baca apa-apana. Misalnya baru datama Allahu Akbar, imam langsung baca Al-Fatihah, ndik dekanggo baca kabirang tuh. Kewajibannya tuh perhatian bacaan Fatihah imam nu. Di samping sini jembare arah sunat terjawab si atin teh jadi makmum. Enggak teduh doang deh. Pada ketika imam nu selesai baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berarti makmumnya sunat dengan atin teh namuni apa ngana Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kanggo sudah baca dua kali lagu ini permohonan terbaik deh. Ya, permohonan terbaik ini tujuannya ke ulama samping ya permintaan paling bagusnya si kedua nasino ake ndak telupa asal tanu ndak telupa diri. Dia kenana kan ini berdoa tengendang ya Allah ampunin kaji kanca ampunin kedua ibu bapak kaji. Tidak terlupa ina amat. Karena keluian itu akhir zaman sini memang kebanyakan dengan girang lupa lina amaknya deh. Bahkan sampai-sampai kamu terperhatian ya memang dengan tua di parane di nuah darat dengan tua durhaka li anak. Nah lagu memang dengan tua luwe zolim li anak. Nah, justru sebaliknya dengan anak luwe durhaka li ibu bapaknya. Bahkan dekna sekedi seorang anak sinu merasa dirinya berjasa lina aman. Ini anak kurang ajar lah sinu. Nah, mulai ganti nang aku doang melihara ya sakit, aku doang melihara ya. Dia anak kurang ajar. Agak nggak pernah kan Nabi nang anta wa maluka doang apalagi nani anta wa maluka li abika, anta kan harta hak amami padahal derajat amali anak lebih tinggian derajat ibu tertingkat kan ketika sahabat berkata Tuhan ya Rasulullah
Saya manusia si pertama kali toku berbuat baik. Apa nama Nabi? Ummuka, iname, inanda kan Nabi. Saya terus Rasulullah suhan inangku, summa ummuka, terus iname. Kedua, saya malak Rasulullah, summa ummuka, iname, telu kali ina. Si keempatnya pun Nabi ngenang, summa abika. Terus tipa bapak, ina dulu. No, nanti pak doang Nabi ente ngenang, anta wa malu kali abika. Anta kan jahar kami hakamame. Gara-gara apa no? Ia merotes amanah, no ini. Ia merotes amanah kumbena karena amanah doang besang harta le pangkat dia doang bupunti. Nah, sehingga laporan ti Pak Rasulullah. Sehingga tahadiran seorang bapak ini kanca anaknya sing ngelapor nih. Angkat tegita le TV nang kan deh. Nah, ada dengan laporan inana, ada dengan laporan amanah. Nah, ini dengan rugi wasino ini. Ini yang terjadi di zaman Rasulullah lah. Ketika tahadiran ya kumbena pola laporan aman dah. Karena tu teduh gedang nembau punti teh ada bahasan tuh. Terus apa jawaban kumbena pada buah anak dah? Apa jawaban seorang bapak sini? Ya Rasulullah karena tiang bau ya. Lain memang tiang sugih ada bahasan. Duit hartan tiang. Lagu hartan tiang buih kadun tiang biaya anak tiang sini kan. Lagu nengkeuh antara papan tiang tua. Nah daripada tiang din maling anu dengan lebih bagus tiang betanu anak tiang. Meskipun dia mau tiang bapak ada, dia salin tiang kundena, karena dia nebani di senina. Nah, selalu dia kata mama si dari penghambat tiba dengan tuana, senina. Selalu hati-hati. Ini itu dari mama ini berat, deh. Harus tengah-tengah tahu ini. Masih ina amata, senina ta dengan mama tengah-tengah tahun. Ada kalanya aku anak, ada kalanya aku pemimpin. Harus tahu posisi diri ini nih. Harus seimbang. Dia nak kanggu menang, inangku dilintas mama. Ingat pemimpin di menteri pertanggungjawaban ni mah. Awek nasi senina ti panaraga. Senina aku doang. Hati-hati durhaka. Surganya sangat dekat sia-siayang. Nah ini yang terjadi zaman Rasulullah lain. Sehingga yang dengar cerita bapaknya netes saimat Rasulullah. Apa kata Nabi itu langsung silik le kanak mama sini apa kata? Anta wa maluka li abika. Anta kan nyawame kata Nabi hak amame. Nah semati anta di nomor dosa. Nah sampai ngono hak bapaknya ke hati-hati sini. Ini sudah terjadi di zaman tenengka. Angka simasi ibu bapaknya manfaatan bagus-bagus. Kumbena ndek tetuk jauh nih ke surga. Surga no itu ini amak ke surga no. Lagu luwe tenya-nya yang ini deh. Ini oleh zaman tenengka kak. Jelas nang hadis Nabi enta salah satu ciri kiamat sino luwe budak-budak ngelahiran tuan. Ini kenana? Dia kenana anak ngelahiran. Lagu jemaah inana waktu lek sino beci ya ngasuh ya. Ya mau pu rausya, ya mandi rausya mau pu angin. Waktu malak inana mau pu angin. Malak inana mandi rausya. Nauzubillah ini syarif. Ini kenana Nabi enta ngana le akhir zaman ciri kiamat salah satunya luwe budak-budak ngelahiran tuan. Coba deh kita luwe dengan inana jadi babu ya, dan padahal lu ngolah nangke sugih misalnya inana jadi babu. Le dunia ya kekayaan mulia hati-hati sebelum tetama akhirat le alam barzah wah durjana cilaka wah ke sini. Harus tengen dia kena ridho Rabbi, ridho walidain. Yang selalu berdoa sino ndak ndek temiluang ibu bapak terbaik yang masih hidup maupun wah meninggal dunia ndak ndek miluang ya marabasan ya Allah ampunin dosa-dosa kaji kanca ibu bapak kaji ka si uah nyadek kaji kasih sayang lek waktu kaji kode lagu duwe itu dua ayangnya lagu lupa itu deh. Dia dulu perlu sekuat-kuatnya pada ngaji sembahyang, sedalam-dalam ilmu ta, seluas-luas ilmu ta, ngumbe-ngumbe gelar ta, ketika ibu bapak ta masih hidup sia-sia yang teh haram tenyentuh pun surga haram. Ndak kenana sinu hati-hati nih. Kabar udah lanjut terus ini karena mungkin nyebutin nama serius bernawak tiang deh. Karena ya alhamdulillah mungkin dah sini hikmah le diri tiang di tiang bung merasa ina ama sang moniti sang bangga tiang laun deh wallahu alam lagu si masih bu bapakna
dengan beruntung manfaatan bagus-bagus, bahkan di setiap doa sino ndak ndek gandeng ndek mipang apa dulu untuk kanggo dengan lain deh. Nah si terakhirnya kita munteng kita jasa aja darah bau sih dan nah coba keringat aman lihat waktu untuk dalam kandungan si meta yang itu makanan ini nah itu bau sih apalagi nanti deh kita si jari anak terus berbuat baik ibu bapak, ndak sekali-kali merasa diri telah berjasa ibu bapak. Karena ingat Wes Al-Qurni aranin, ya Wes Al-Qurni sini ini ia bengidam sampai ambil berhaji doang. Yutak Yaman sampai Mekah jaraknya 300 km. Ita nang Mataram 50 kilo. Ini 300 km sahabat kena hajat inana. Lo yang juga nana berhaji ponggok nih nana dengan Yaman sampai Mekah. Coba bayangkan, subhanallah. 300 kilo loh ini, 300 kilometer mbak. 3 kali Mataram, 6 kali Mataram. Nombak inana jauh anak Mekah berhaji karena inana. Suara selesai berhaji ketuanya sahabat mulia. Ayana Amirul Mukmin. Jauh pinang pul dengan Yaman. Jauh ku berhaji tutup haji na. Apakah wah bau kesikum balas jasana? Dengan sahabat ndek man setetes air susunan ndek neman uli. Nah, subhanallah. Padahal kita dengan Yaman numpak. Ini aja perlu tembiayainan sakit. Jangan hitung-hitungan itu bahkan hitung tina amat terperotang. La ilaha illallah subhanallah. Ndek tabu selamat. Hati-hati terutama dengan mama ini si jadi bapak hati-hati. Sia-sia ngaji sembahyang, ngombe tahajud, ngombe perhatian ina ama, haram tabau ngadok apalagi dama, haram tabau ngadok, bau surga no haram. Hati-hati yang kan ini cukup, dia pernah selalu ingat asal kejadian te lengan si telu, lengan desida Allah, lengan ibu ta, kanca lengan bapak ta. Ku dari apa nenengka, aku tetap anak inangku, aku tetap anak amangku. Jadi apa itu nenengka? Nah ini sekalian deh. Adapun munarak dengan tuak terzolim le ita jadi anak sabar. Ndak ngurangin ngabdin tiba ibu bapak. Ingat Nabi Ibrahim bapaknya penyembah pemiak patung. Apa Nabi Ibrahim le dunia tetap kutaati dah. Ida bapakku. Nah, ida bapakku meskipun dia dan kafir ini padahal tetap kuhormatin sidangan menurut aman ini Nabi Ibrahim deh. Angka ini tercontoh cara Nabi Ibrahim meskipun bapaknya kafir tetap ya birrul walidain tetap ya berbuat baik tiba ibu bapak. Nah ini sebagai toladan deh. Nah si terakhir nasino bareh ketika imam dah selesai baca Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita jadi makmum namuni atin ta pangana a'udzu billahi min zalim. Ta berlindung tiba desida Allah ndak temara dengan si tamerukain ndak temara dengan si tasesetang. Saya godap temur kain sino ndak temada dengan Yahudi waladdallin dengan si tasesetang ndak temada dengan Nasrani. Karena ada teduh barian deh ketika imam baca zahab ini baca sunat nagu ndak ngedulisan ngadu ade undang ngadu lisan ndek na bahasa salat batal sembahyang tende harus ngadu ade. Nah suhan imam selesai baca al-fatihah baru kita jadi makmum baca al-fatihah nebecatan sekedik deh. Nah nebecatan kita baca sekedik akhirnya terhitung kita baca al-fatihah. Nah lagu waktu hasilnya deh wah jam 10:30 insyaallah laun Jumat mudi telanjutan deh ke sampai terwana muzakarah tadulu dari kita. Sah sembahyang nanti pada syarat, sah sembahyang nanti pada sah itu nanti pada ilmu, sah ilmu dituntut memberikan mundur itu ilmu kan Ino dasar deh. Ilmu potemu ilmu karena tuntut. Nah, pona si wajibang na sino nuntut no deh. Insyaallah man jadda wajada.
Ampun tenuntut usaha ilmu non dek na bau cukup ta berdoa na Rabbi jirni ilman nafi'a lagu tata cara usaha non dinara karena dinara dengan tiba-tiba langsung tahu langsung tersadar ilmu tanpa arah proses belajar proses nuntut ini dulu sahna ilmu nuntut yang puna perdu lek julun perdu wajib tapada nuntut ilmu bahkan rukun syariat sisiwa si pertama kali wajib tapada nuntut ilmu pertama doang ilmu julun deh ampuna al ilmu imamul amal ilmu sino pemimpin otakna imamna dengan selakuan amal nasuana amal tersembahyang sah na salat wudu sat syarat na wudu dan yang puna miftahis sholatit tuhur kunci sembahyang sino bersuci nah sah na sembahyang no na lengkap syarat yang pada haji silakan manik pasit itu kan manik no sahih kanja pasit no syarat na dulu baru sebab nah kamera bahasa no syarat perdu apa no ini syarat kan syarat perdu pertama kali tutup aurat mun sebab perdu gelincir matahari harak waktu des enggak lupa yang kan deh 5 pukul 5 sini ya baik syarat perdu syarat sunat syarat haram syarat makruh syarat mubah enggak lupa ini si pertama kan syarat perdu tutup aurat yang puna sahna sembahyang tutup aurat sahna syarat bersuci toharah sahna syarat ilmu sahna ilmu tuntut ini pada itu urutan sebenarnya deh akhir temu ilmu tuntut mutah ilmu tahu cara untuk wudu ngadu ilmu mutah berwudu terus lengkap syarat nah baru ampuh nesah sembahyang kan deh wallahu a'lam bishawab masalah berimam sembahyang zuhur jika tahiyat lolos imam kita ya semakin kita wajib untuk menurut imam jadi 5 rakaat wajib diulang sembahyang itu ketika tahiyat akhir terus imam lolos tahiyat si pertama pelih dek imam si pelih dengan si pas lek mudin imam ingat nih deh siapa na hati-hati lek mudin imam ya pada Rasulullah ketika dia memulai sembahyang telik sahabat harus sempat lek mudin Abu Bakar Umar Utsman Ali si siap dari imam si siap bicara ilmunya karena pada ketika ada itu manusia nisyan deh ketika lupa imam li rakaat terakhir dia harusnya sujud tawarru apa namanya duduk tawarru duduk tahiyat lagu butang imamnya si kanggo ngucapan subhanallah saya dengan syarat limudin imam dia nara hak dengan si jawab ngucapan subhanallah si berhak lagu nulak muni tene lagu imam tayak sempurna berdiri nah kasih makmum ngombe apakah nengulu atau nemilu maka katanya posisinya makmum harus nemilu mundang ngolo berarti sida nentang di makmum batal jemaah muna batal jemaah batal sembahyang ingat perhatian ini siluet terjadi harus milu pada imam malah supaya duduk tahir pada sujud sahwi milu sujud sahwi karena bahasa Nabi al-imamu liyu'tama fi imam sudah ikutin itu wajib ikutin tepia untuk kepada ikutin karena enggak lagu ngono deh nah itu tahu angkutin harus dengan si berilmu sebenarnya lek mudin kasih paham minimal lek mudin imam karena ia si pertama berkewajiban muna pelih imam ia meringat imam meridakah anak presiden sana ada DPR kan di sana perwakilan si berhak si bau dengaran deh dengan walaupun masih ketika berjamaah dengan si 4 syarat lek mudin imam ino si berhak meringati imam andena imam bare batal sembahyangna harus imam neminggir berisyarah dulu di pak kiri adina batal sembahyang ini nah tene kalau perluna dengan si paham lek mudina karena ketika na batal bare jujur imam ne bare batal sembahyangnya lanjutangan dia nanggung dosa selapuk jamaah harus neminggir aku isyarah selangkah dulu ke kiri berarti si makmum harus paham lebudina bare ia maju selangkah istirahat selangkah ndak betul-betul kali untuk ganti angka sebenarnya non deh kata si
paham jero silimudin imam. Lagu andin ngono kejadiannya baru ada pertanyaan bah wajib ngikutin imam. Kan andina pun malam imam baca ayat-ayat as-sajadah misalnya pada bacaan asyaris sujud. Ini kan sunnah turun sujud. Muna turun imam sujud, maka makmum namilu sujud suawah. Syukur pada bahasa tilawah namilu sujud. Mari ulah sunat lagu-lagunya jarang tengah lakuan ya deh. Mulai pada imamnya ketika membaca ayat-ayat sejadah untuk penyucian harus namilu sujud sunat sujud imam si makmum pun ngikutin sunat sujud makmum cuman wajibnya ngikutin imam. Yang perhatian ini sunatnya masalah wajib nino ngikutin imam yang boleh kena makmuman lillah. Si makmum wajib berniat dari makmum, si imam ndek no wajib. Ndek no wajib menang imaman lillah ndek no wajib. Yang berniat dari imam boleh masih sah jemaah. Sah dari imam. Enak imaman boleh kecuali salat Jumat. Nah, ini no wajib dua nende ya wallahu a'lam bissawab. Akhir. Jangan kan imam kami kadang-kadang gue pendengaran dengar yang imam kadang-kadang imam takbir mulai ya takbir. Nah, apakah sah ke hukumnya sembahyang lain atau tidak? Kita imam kadang-kadang imam kedengaran kan penantai ya takbir kita. Nah, ini penting deh. Banyak kan terjadi Karena lek zaman tenangkan dek nama zaman Rasulullah deh. Mulai zaman Nabi dek nara harak hijabna antara mama dan janina. Maksudnya tetap di zaman Nabi ne mama sedang ngatur sop ne kana kode si mama terus lemudina dengan nina. Mulai zaman tekan arak hijab deh. Arak batasnya. Sehingga ibu-ibu tiang non dek ne baung kita imam. Nah, si baung perhatian tene suara imam. Nah, karena ketika arak imam di negeri tak si ibu-ibu no ndek nengadumik dengan alasan takut riak. Kan kat ulama saya takut riak ya riak wah ini orang riak. Buat kebaikan lagu takut riak ini orang dengar riak. Beda dengar riak. Ndek usah sembahyang para anak alim si dengan tinggal orang riak. Gawe tersembahyang akik naju marah angan tajub syirik karena manusia. Nah, ya kan anak Arya usirkul asgor, Arya uyuh betul amal. Hati-hati ini. Kan para ulama tidak ada masalah karena keadaan nengke ibu-ibu tiang dek baung kita imam. Angkat tanya atau kaduan hadis dengan khairus supufun nisa akhiruha wasarruha awwaluha. Sebagus-bagus sok dengan nina si paling mudi. Sejelek-jelek sok dengan nina si paling julu. Ini betul mengkadu le jama Rasulullah ketika dengan nina no di narah hijab los marine tene dengan mama marine si Nabi le mudin kandang mama si balik no kanak-kanak mama si kode dan mudin kanak-kanak kode si mama si no selapu itu dengan nina no si nembaik ya. Jadi si paling abdol ketika ngono posisinya sok si paling mudi ibu-ibu yang paling abdolnya. Lalu ketika narak masjid manca, arak batas, arak hijab, kata ulama, merenengkakan berdua telik kiri tu ibu tiang deh. Di negeri tak si mamu mama, maka posisi dia si sok paling utama, si paling dulu. Apa alasan ulama? Karena sok si paling dulu no, ia paling dekat kanca kiblat, ia paling dekat kanca imam, ia paling abdol. Makanya lu ibu-ibu tiang jangankan di masjid jauh, di masjid temesa, dan sebagainya kan, tuh le mudi tadi buat tiang itu, yang mudi ibu-ibu ini, dia julu dia kosong, padahal wah masjidnya mencel kiri kan kelembu ngalangin sida, julu no paling abdol, sabda lapsap ibu-ibu tiang berlaku le julu, no ketika ada los-losan baru paling mudi di santren, tahu ada paling mudi paling abdol ini aja, nah, kalau los pada sini mulai masjid arah batas dah si paling julu paling abdol. Karena ia lebih dekat kanca imam, ia paling dekat kanca kiblat. Deh, ada posisi ini mbak, dia dengar suara imam, nah, bahaya lembamu parokahang di dalam. Nah, karena ampun teberimam karena iteng kita ya sekurang-kurangnya dengar ya.
Apa sah dua imam deh. Mulai dengar ya muparakah mesa-mesa deh. Nah, sembahyang mesa-mesa salaman deh. Ya, wallahu a'lam bissawab. Kasih terakhir. Jadi ngonya jamuni ngumpi kelakuan imam saya ikut imam jadi masalah tapi berintikal nih gitu. Jadi kan sebagian imam no tapi berintikal ya lagu setengkan kat mami lah ya. Aku dapat berintikal karena sedangkan pergerakan ruku sujud teh doang sih mudah-mudahan sama maaf nenek dengan mami dek apalagi tak berintikal lah karena pendek tu tak berintikal dengan jadi ngombe sih yang yang kata niki. Kalau tersebut yang maksudnya lah no datu no kekhusuan no kan. Pun ibaratan ya mungkin takbir intikal mereka ibarat lekal tembang nanti. Tembang hati-hati si hati-hati lek kekhusuan karena memang keseringan ketika berdiri perintah berdiri ima perhatian itu tipe ima itu juga ini terganggu si wajib no seda ini cuma sunat hayat dek de takbir intikal dek de merdosa de takbir intikal pun dek de mubahalan dah ada masalah ini sunat ringan hayat dek na abad nah ingat hayat ini pun ada nyembeli ang ya berarti dek tahu hukum dalam semua sunat hayat no ringan luwe sunat hayat membaca bismillah sunat hayat, membaca ayat sunat hayat. Lalu kadang-kali sudah sunat dia memilih membaca ayat. Sunat hayat masih baca ayat. Yang pernah perkara sunat hayat sini dia nyebut terbeliang. Cuman amput yang nyebut ngone tergantung imam ketika teberimam, ketika terjadi makmum. Nah, ingat ini masalah intikal sunat dia wajib. Dia wajib dia lalu si wajib netene ngikutin imam. Ini masalah ngikutin imam. Pada perkara misalnya arak kata-kata dengan lain sami'na wa ata'na, nah kan ku ngikutin gurungku kun dengar ya perkara si suruh itu mubah si wajib no taat di guru nang no pun masih jadi makmum sunat ini masalah ini lagu si wajib no ngikut imam no ketika ngikut imam, mungkin masa-masa aja bah, hati-hati takbir intikal berterjaga dulu lah. Ketika terjadi makmum karena ini, nah, karena ingat makmum terjadi makmum itu nggak ngikut orang diri, itu nggak makmuman lillah, bahkan wajib tengucap, kan? Ku jadi makmum, maksudnya ku ngikut imam karena Allah, kan itu nggak diri. Nah, ketika berjamaah, maksudnya pantu imam nung. Mau ngangkat imam, mau nulak yang nulak, ndak jadi makmum si nyembali dengan imam. Namun ketika supaya mesa-mesa juga, ini sebaiknya mulai diri tiang dah lebih tenangan tiang ngangkat imam ketika iktidal, ketika ruku, ketika bangkit dengan sujud kedua. Di semata-mata tiang taklid di gulung tiang lagu di tiang hadis dengan Abdullah bin Mas'ud nyontohan suatu Rasulullah SAW takbirnya cuma ngangkat lima waktu takbiratul ikhram. Ketika kena ruku dia nulak ngangkat lima, ketika ibtidal nulak ngangkat lima, ketika bangkit rakaat kedua nulak ngangkat lima. Dia narak, aku mesti ngangkat lima, jangan Abdullah bin Umar. Ngeluasan perbandingan hadis, nunda sekek-sekek tersugulang kadun nyugulang hukum. Tanpa kita hadis lain perbandingan kedua, nah berarti kedua narak jalan. Lalu perkara ringan sini sunat hayat, dek na sunat abaat, dek na sampai terjun gin nyedak pahala sembahyang dan dek kena wah bahasanya datuk le sini. Mun tiang pribadi pun dek tiang wah ngangkat lima dalam waktu tidak waktu rukuk sujud. Wah perbandingan yang hadisnya dua, entah ya pada posisi hadis, cuman ulama sebagian menang sang ya lupa Abdullah bin Mas'ud, sang ya lupa, ya bukan contohan selama ini contoh salat Rasulullah sehingga Abdullah bin Mas'ud apa ngana aku paling mirip sembahyangku kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Abdullah bin Mas'ud. Kada dua anak kan pada masalah sini ndek neta perdebatan ka imam no selalu tiang gambaran imam no harus necerdik kecerdik pang beda aran pinter kanca alim pinter jalui kan pinter baca Quran hebat hafalan hadis alim no si berat alim dengan si cerdik
tahu yang baca situasi be tahu nah andene Islamne na ngikutin cara si pertama lah sandara dan pertama Islam dah yang pula sahal Imam Al-Laid siapa ngana tegurna si Imam Maliki kan ngono carana apa angkat Imam Al-Laid andene tahu usinya ta Imam Maliki justru gini ada carangku karena posisi tahu kondisi posisi tahunan napun agamanya ndek nyeda adat ya nyempurna yang akhlak keadaan akan imam lenganan deh imam no lenganan dak mia sesuatu si kontroversi bisa terbiasa terjadi nuah kawi meskipun ini lebih abdol lagu kemaslahatan lebih utama ake ndak ngejari fitnah terutama le masyarakat awam deh ya wallahu a'lam bisawab kalagu waktu hanya deh lalu dah terlanjur sekitar jam 11 hampir deh kurang lebihnya kawah sampai juru muzakarah dan juru mikir ya sehingga mantap pada akhirin seperti biasa sih akhirnya lebih barokah lebih bermanfaat apa sih waktu pada dengaran diri kita pada baca judul zikir akhir muzakarah dan deh sila bismillahirrahmanirrahim subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar subhanallah pada akhirin dan berlupa bersekali kepada hadihang pahala bacaan Al-Fatihah tipak selapu gurun taswah ngajar ita mudah-mudahan dari ingat kepada tipak selapu gurun dan sila Al-Fatihah. Ya seterusnya tiba pada jamaah tas baru-baru meninggal dunia deh selapu nasi nipu tersebut seke-seke tidak barang-barang kepada hadiah pahala bacaan Al-Fatihah mudah-mudahan terijanin sudah Allah pada lapang alam kuburna terhapus segala kehilapan kejata lipat ganda yang pahala amal ibadah nah sila Al-Fatihah. Ya seterusnya tiba pada jamaah tasih sakit-sakit mudah-mudahan jelap-jelap tak angkat penyakit sudah Allah si pada ngalamin kesulitan dan mudah-mudahan tak jalan keluar dalam kemudahan sudah Allah si pada merantau mudah-mudahan tetap dalam penjagaan serta perlindungan sudah Allah dan kanca jamaah tasih pada berangkat haji nah ini ya mudah-mudahan tetap terjaga kesehatan sudah Allah tetap dalam bimbingan sudah Allah mau perlindungan serta penjagaan sudah Allah si terpenting mudah-mudahan mau ibadah haji si makbul ibadah haji si mabrur deh agak kepada berdoa ngadu wasilah suratul Fatihah kepada sudah Allah sesuai dengan apa sih kepada hajatan sebut baru deh sila Al-Fatihah. Bismillah. Ya si terakhirna tiba diri masing-masing tiba ibu bapak ta semeton jarin ta kaum muslimin muslimat la ahya minhum wal amwat Al-Fatihah. Bismillah. Ya, kurang lebihnya tiang mohon maaf tiang akhiri dengan ucapan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin hadanallahu wa iyyakum ila sabilil mannan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi